Saudara, pertama-tama ini sekaligus saya rohanikan ya. Metode dispensasi adalah metode atau skema yang digunakan Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap manusia. Ada 3 dispensasi. Dispensasi patriarkat, yaitu kakek moyang. Kalau nenek moyang itu matriarkat. Tetapi kita tahu Abraham, Iska, Yakob itu adalah patriark. Kebapaan semua. Ya, saudara, Alkitab ini ada pada skema kebapaan, ya, bukan keibuan. Kemudian dispensasi dilanjutkan dengan Musa dan lahirnya bangsa Yahudi. Ya, ketika mereka keluar, Musa memimpin mereka keluar dari perhambaan di negeri Mesir dan Tuhan menjadikan mereka bangsa pilihan. Itulah bangsa keturunan daripada Yakob, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian perjanjian lama ditutup dan dibukalah perjanjian baru, sejarah perjanjian baru dengan kelahiran Yesus Kristus. Ini dispensasi ketiga, yaitu dispensasi Kristiani, di mana orang-orang pertama dinamakan sebagai orang Kristen. Ya, nah inilah mulai terjadi. Saudara, makna kedua dari dispensasi, suatu amanat untuk memberitakan Injil. Dispensasi bukan hanya untuk kegunaan kita saja, tetapi dispensasi juga untuk kegunaan orang lain melalui kita. Katakan, manfaat bagi orang lain melalui saya. Saya harus menjadi dispensasi bagi banyak orang yang lain. Ya, nah, di situ kita melihat dalam rencana Allah pada 1 Korintus 9 ayat 17, Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat yang kedua, Kolose 1 ayat 25. Ya, saudara, amanat untuk memberitakan Injil itu dispensasi. Jadi kalau saya tidak melakukan, saudara tidak melakukan mengabarkan Injil dan membawa jiwa datang kepada Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan ini, saya dan saudara tidak dapat dispensasi. Siapa yang dapat dispensasi? Orang yang mau kerja buat orang lain. Kalau saudara kerja buat orang lain dan orang lain diselamatkan, saudara menyalurkan dispensasi kepada mereka dan saudara menerima upah dari dispensasi yang saudara kerjakan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saya tuliskan ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan, peristiwa takdir. Jadi dispensasi bagi saya adalah suatu peristiwa takdir. Saya ditakdirkan untuk saya menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Ya, jadi saudara mesti tahu, inilah takdir kita. Jadi dispensasi bukan, wah puji Tuhan aku diselamatkan, aku diberkati, aku dijamin, ya, dan aku disayang oleh Tuhan. Tetapi juga lebih daripada itu, saudara itu mendapat takdir dari Tuhan. Sehingga takdir dari Tuhan ini, saudara, akan menjadi seluruh hidup saudara, seluruh sejarah saya. Ya, saudara, beda dengan mereka yang banyak uangnya, yang sukses di dunia, yang berpangkat tinggi, mereka yang hebat, saudara, beda. Mereka beda semuanya. Ya, saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, mari kita menghargai takdir dari Tuhan. Salah satu takdirnya adalah dispensasi. Ya, anggukkan kepala ke samping. Katakan, puji Tuhan kita menerima salah satu takdir, yaitu dispensasi. Ya, jadi saudara, kalau saudara tadi dari rumah, saudara lemes, saudara jengkel, saudara mangkel, saudara emosional, saudara nggak tahu, ya pokoknya aku mau datang ke gereja. Bagus. Engkau tidak datang ke gedung bioskop, engkau datang ke gereja, bagus. Nah, sekarang saudara menerima takdir dari Tuhan. Apa yang saudara rasa di rumah tadi di perjalanan, atau kemarin-kemarin yang melatar belakangi hidup saudara, gloomy, hidup saudara tidak happy. Sekarang saudara mendengar ini, terimalah dispensasi dari Tuhan. Supaya hidup saudara adalah hidup yang ditakdirkan luar biasa. Amin.
Itu sebab para kekasih, semua katakan dispensasi bagi saya. Angkat tangan saudara. Dispensasi Tuhan bagi saya akan memanusiakan saya dengan komplit di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, mulai malam ini saya menjadi manusia yang menerima dispensasi atas biaya Tuhan. Atas biaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi saya katakan tadi dalam doa, atas biaya Tuhan. Saya tidak membiayai diri saya, saudara juga tidak. Dispensasi itu karena atas biaya dari Tuhan. Kita dipermuliakan. Dan kita juga akan bisa mempermuliakan orang lain. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab di sini saya memberitahu kepada saudara, derita. Di mana kita bisa dapat dispensasi adalah derita. Derita adalah peluang Tuhan. Peluang Tuhan Yesus untuk menyatakan pertolongan. Jadi derita itu jalan dari Tuhan. Peluang bagi Tuhan untuk menjamah segala kekurangan saya. Segala kejatuhan saya. Segala ketidakberesan saya. Segala keamburadulan saya. Saya menderita. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk menolong kepada saya. Kalau saya masih bisa senang-senang, saya masih bisa jalan-jalan, Tuhan sulit melakukan sesuatu padahal saya harus dirubah. Saya harus mengalami dispensasi. Itu sebab Tuhan mengizinkan derita, kekurangan, kesakitan, pencobaan, segala macam keadaan yang tidak baik terjadi dalam hidup kita dengan satu maksud, yaitu supaya Tuhan punya peluang menolong saya. Ngerti apa tidak? Paham? Paham ya. Jadi kalau saya ini tidak mengalami derita, Tuhan gak bisa masuk pada saya. Kenapa saya harus tunggu dapat derita? Karena saya keras kepala. Karena saya seorang yang tidak menghargai dan tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan derita terjadi. Supaya saya selalu menengadah ke atas. Pada waktu itu Tuhan datang menolong kepada saya. Ya, itu sebab tidak semua penderitaan saudara harus menengkingnya keluar dari hidup saudara. Penderitaan justru peluang Tuhan Yesus. Katakan, penderitaan bagi saya adalah peluang Tuhan Yesus untuk membuat saya menerima pertolongan Bapa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, Yesaya 30 ayat yang ke-18 kita akan baca. 1, 2. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya. Nah, Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kamu. Tuhan itu mau menolong saya aja cari waktu. Kenapa? Karena saya keras hati. Kenapa? Karena saya suka di dalam dosa. Tuhan menunggu saya. Saya ditunggu gak bisa, dipukullah saya. Maka saya dengan tangis air mata datang kepada Dia. Kenapa Tuhan melakukan demikian? Untuk menyelamatkan saya. Untuk menyelamatkan saudara. Bagi orang yang keras kepala dan arogan dan congkak, Tuhan harus pukul. Supaya apa? Supaya dia sadar. Ini ayatnya ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya, saudara, Yesaya 63 ayat yang ke-9, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka dan datang kepada mereka. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Coba, Tuhan itu mau menolong seseorang, angel.
Sampai Yesaya menuliskan, Tuhan tuh menunggu-nunggu waktunya, saatnya tepat untuk nolong sama kamu. Kamu selalu menghindar, kamu selalu menolak, kamu selalu menutup dirimu. Bagaimana Tuhan bisa menolong pada kamu? Kamu nggak sadar. Ya saudara, di sini saya ingin menunjukkan bahwa dispensasi di masa derita itu akan lebih cepat terjadi dan saudara akan dientas, dikeluarin dari penderitaan saudara. Itu karena tergantung saudara dan saya punya hati yang seperti apa kepada Tuhan. Ya, jadi dia tidak bisa menjamah orang yang keras. Dia hanya bisa menjamah orang yang rendah dan lembut hatinya. Saudara, semua katakan, bila saya mudah menerima apa kehendak Tuhan, hidup saya pasti beres. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Yang menjadi masalah adalah saya tidak bisa terima, saudara tidak bisa terima. Itu sebab hidup kita tidak pernah beres. Kalau seorang dia merendahkan diri dan tahu akan rencana Bapa, maka dia itu akan sangat menyambut apa saja yang Bapa inginkan. Bapa mau lakukan dalam hidup dia. Dia akan sangat menyambutnya. Ya, para kekasih, itu sebab pelajaran ini adalah pelajaran yang penting sekali, ya, supaya saya dan saudara kita boleh menerima perkara-perkara ilahi yang besar di dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Berikut ada 3 poin. Yang pertama, dispensasi mujizat. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 5-7, Imam Sakaria dan istrinya Elisabet adalah sepasang suami istri tua yang hidup benar dan minta anak. Zaman dulu itu saudara, kalau orang tidak dikasih anak, sampai umur berapapun tuanya tetap minta loh saudara. Tetap minta. Saudara, Sakaria dan Elisabet umur 80 tahun dan tetap minta anak dari Tuhan. Ya saudara, nah pekerjaan Sakaria adalah imam. Dia bukan imam besar tapi imam biasa, ya, imam kecil biasa. Nah, dalam Lukas 1 ayat 5-7, mereka berdua minta anak dan hidup benar kata Alkitab. Ayat 11-14, ketika Imam Sakaria bertugas di dalam rumah Tuhan, dia bertugas dan menaikkan dupa persembahan di ruangan kudus. Tiba-tiba muncul malaikat Gabriel. Dia ketakutan. Gabriel berkata, Sakaria, tenang, jangan takut. Aku datang untuk memberitahu kepadamu bahwa kamu sebentar lagi kamu dan istrimu akan punya anak. Dan kamu harus memberi nama anak itu adalah Yohanes. Tetapi Sakaria tidak percaya. Dan bukan dia menolak, tapi dia ragu. Aku dan istriku sudah tua. Sampai Gabriel dia marah. Dan dia berkata, karena kamu tidak percaya pada kuasa Tuhan, tidak percaya pada apa yang aku ucapkan, maka kamu akan menjadi bisu sampai anakmu lahir. Dan itu terjadi, saudara. Ketika istrinya bersalin, anaknya lahir, sudah pasti semua keluarga tanya sama ayahnya, siapa namanya? Ya. Dan Sakaria yang bisu ini, dia berkata, tolong ambil laptopku. Aku mau kasih tahu siapa. Ya, ada laptop pada waktu itu. Ya. Dan dia menulis pada sebuah batu, pada sabak dia menulis Yohanes. Dan semua orang bertepuk tangan. Ketika itu dia baru bisa bicara. Ya, saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa Gabriel turun menjanjikan anak Yohanes. Ya, saudara. Ayat 18, Sakaria percaya tapi tidak yakin bagaimana itu bisa terjadi. Dia percaya itu sebab dia minta. Sehari berapa puluh kali kita tidak tahu. 2 orang suami istri yang sudah tua ini, saben hari minta. Percaya tapi tidak yakin. Tidak terjadi mujizat. Kalau saudara percaya, saudara harus yakin.
mujizat baru terjadi. Ya. Makanya saudara, saya perlu mengoreksi. Kalau saudara itu minta dari Tuhan, saudara itu beriman, saudara percaya. Tetapi itu belum final. Karena percaya saudara itu harus ditutup dengan keyakinan. Keyakinan itu berarti saudara nggak bimbang, saudara nggak ngulangi lagi, saudara nggak nangisi, saudara tidak berkeluh kesah. Karena saudara sudah yakin, aku pasti terima dari Bapa. Itu loh saudara. Makanya banyak permintaan kita, sampai lama sekalipun, kita tetap nggak dapat. Karena kita percaya, tapi kita tidak yakin. Sama seperti Imam Zakaria. Saudara, dan dia harus mengalami hukuman Tuhan sampai anaknya lahir. Ya, saudara, itu sebab dispensasi mujizat membutuhkan orang-orang yang tidak ambigu. Katakan, saya tidak boleh ambigu. Ambigu itu adalah, ya, nanti saya akan jelaskan. Iya tapi tidak, tidak tapi iya. Terus kayak begini, terus nggak tahu sampai kapan. Ya, saudara. Nah, itu tidak boleh, ya. Orang yang tidak yakin adalah orang yang egois dan pasti kena tegur oleh Tuhan, ya. Itu sebab orang yang percaya dan dia berserah kepada Bapa dan hidupnya selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun dia belum dapat. Semua katakan, walau belum dapat, saya tetap bersyukur. Saya membuang ambigu. Saya begitu yakin dan percaya. Amin. Kemudian Lukas 1 ayat 19-20. Gabriel memberikan sanksi sebab menyia-nyiakan amazing grace Allah kepadanya. Anugerah Tuhan yang besar, ya, saudara, adalah amazing grace. Itu seringkali kita abaikan dan kita sia-siakan. Sehingga apa yang terjadi? Kita kena sanksi. Bukan hukuman. Sanksi. Sanksi ini adalah sesuatu pelajaran disipliner. Kalau hukuman, maka Zakaria sudah habis. Ya, saudara, karena dia tidak begitu percaya, ambigu, dihukum, habis dia. Tetapi dia kena sanksi. Yaitu dia harus dikoreksi lagi imannya. Apa hukuman yang enteng untuk ini? Yaitu selama istrinya mengandung, sampai istrinya bersalin, dia bisu. Apa saudara? Bisu. Sekarang saya ingin untuk kita semua memperhatikan hidup kita. Apakah saya dan saudara kira-kira perlu dibisuin sama Tuhan apa tidak? Kenapa kita perlu dibisuin? Karena kita ambigu. Saudara, itu sebab berapa kali saya selalu menyatakan pada jemaat ini, apalagi ketika masa-masa kita membangun rohani jemaat Kristus Penebus ini bersama dengan Ibu Gembala, tempo hari sekian dasawarsa yang lampau, saya selalu menekankan tentang mulut. Orang yang banyak mulut tidak ada berkat dalam hidupnya. Saudara, apa sebab? Karena hukuman, sanksi kepada Imam Zakaria ini adalah hal yang kita biasa lakukan sebetulnya. Jadi kalau sampai saya dan saudara belum dibungkam sama Tuhan, kita harus bersyukur dong sama Tuhan. Harus apa? Bersyukur. Karena kita seringkali ambigu. Saudara, ketika kita membangun jemaat di Magelang ini, saudara, tantangannya besar sekali. Itu sebab Tuhan suruh saya harus dengan perkataan yang keras untuk supaya membuat mereka sadar. Jemaat ini menjadi sadar. Kalau jemaat ini menjadi sadar, mereka nyadar, mereka tidak banyak mulut, mereka tidak muka dua, Tuhan mulai memberkati mereka. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Tidak punya motor, malah punya mobil. Saudara. Tidak bisa menyewa kontrak rumah, malah dapat tanah dari Tuhan, bangun rumah. Berapa puluh itu di muka mata saya dan Ibu Gembala.
Itu kenyataan ketika orang mau dirubah dari banyak mulut dan muka dua. Dalam jemaat ini. Dulu kalau hujan, saya selalu berdoa, Tuhan tolong beri mobil kepada mereka. Pikiran saya berjalan. Kamu kok minta mobil? Motor aja mereka nggak punya. Mereka jalan kaki, naik sepeda ontel, naik becak, naik angkutan umum. Kamu mintakan mobil buat mereka. Tuhan bicara sama saya. Bereskan ini jemaat lebih dulu. Sifat mereka yang tidak bagus. Sifat dosa harus dibasmi lebih dulu dalam jemaat ini. Mereka tidak banyak mulut, mereka tidak muka dua. Saya kerjakan. Dengan kuasa Roh Kudus saya berkhotbah. Orang bertobat. Tempo singkat, Tuhan memberkati mereka dengan harta benda. Tanah, rumah, sepeda motor, mobil. Saudara menyaksikan sendiri. Juga jemaat kita di Temanggung. Saudara menyaksikan sendiri. Saudara, itu kenapa? Karena orang mau ditegur. Orang mau dibereskan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa memberkati dia dan memberikan dispensasi yang luar biasa dalam hidupnya. Siapa orang tidak setuju, saya katakan, you keluar dari sini. Saya tidak mau diganggu. Saudara, barangkali tidak ada pendeta yang berani mengatakan demikian, tapi saya harus berani. Bagi saya jemaat yang kecil sekalipun, jumlah sedikit sekalipun, itu berharga buat saya dan buat Tuhan. Kalau jemaat cuma 100 orang setia semuanya, 100 atau 90 orang masuk ke sorga, cuma 10 orang masuk neraka, semoga tidak demikian. Saya itu nilainya mahal di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya cuma cari jiwa, ya saudara, dan saya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya dengan teknik yang sama, seperti banyak pendeta besar lakukan. Saya punya rahasianya. Saya bisa, tapi saya takut melakukan. Buat apa buat saya jumlah orang banyak? Tetapi kalau sampai separuh masuk neraka dari jumlah, katakanlah 10.000 orang, 5.000 nggak selamat. Aduh, saya ini pendetanya cemplungkan neraka sama Tuhan. Saya nggak mau, saya nggak begitu bodoh lah. Walaupun saya kurang pendidikan. Saudara, saya ingin supaya orang-orang yang saya layani semuanya kualitasnya bagus. Saya mati, ibu gembala mati, bangga. Tidak malu. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, ambigu itu adalah cara iblis. Dia boleh menjadi imam yang hebat karena untuk melayani mezbah, dupa, persembahan itu diundi. Diundi kena keluarga dia. Ya, keluarga Abisa. Dari keluarga ini diundi lagi kena Sakaria. Loh, ini kan pilihan ini. Ini orang pilihan. Untuk apa sih Tuhan pilih? Supaya Sakaria yang bertugas. Untuk Tuhan bisa memberitahu, kamu bakal dapat anak. Saudara, itu maksud daripada Tuhan. Tetapi sayang sekali, Sakaria dan istri sudah minta, tapi mereka ambigu, gak yakin. Kalau saudara minta permohonan, harus yakin. Harus apa? Yakin. Kalau saudara yakin, saudara akan selalu angkat tangan bersyukur. Bapak, hamba masih sakit, tapi hamba yakin Engkau sudah sembuhkan hamba. Bapak, hamba masih kekurangan. Hamba masih belum bisa mencukupi ini dan itu segala macam. Tapi hamba bersyukur bahwa Engkau memberkati hamba luar biasa. Ini loh orang tidak ambigu. Orang yang hatinya terarah kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu jatuh hati sama orang ini. Gak bisa enggak. Jemaat yang kayak begini ini yang saya inginkan. Saya bentuk dengan Roh Kudus dan Firman. Yaitu jemaat yang tidak ambigu. Saudara, saya ingin semua saudara betul-betul dapat dispensasi. Belum terima, harus yakin engkau pasti menerima.
Kalau saya mendoakan semua beban doa saudara, kemudian ada yang masuk teks ini itu segala macam, saya mengangkat di hadapan Tuhan tuh saya nangis, saudara. Saya menangisi persoalan-persoalan. Saya ingin Tuhan cepat menolong. So, mereka boleh dibangun menjadi jemaat yang mempunyai kualitas Tuhan. Mereka menjadi kualitas yang baik dan mereka menjadi contoh, mereka menjadi kesaksian, menjadi showcase, etalase bagi banyak orang. Saudara, kalau saya sudah mendoakan, saya lega. Dan saya berkata, terima kasih Bapak, Engkau sedang menjawab doa hamba. Saudara, harusnya kayak begitu. Saudara harus mengalami dispensasi. Saya harus mengalami dispensasi dari Allah. Tidak boleh tertinggal keberatan, beban, dan segala ikatan duniawi dan dosa dalam kita. Harus free, lepas semuanya. Sehingga doa saudara, doa saya adalah doa yang berharga di telinga Allah. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ambiguitas. Saudara, orang yang selalu wavering, orang yang selalu berubah-ubah, orang yang selalu dalam keadaan yang tidak mantap. Ambiguitas adalah fenomena psikologis di mana orang ragu dan tak yakin tentang sesuatu sehingga sulit mengambil keputusan dan tindakan. Ya, katakanlah orang yang ragu-ragu dan bimbang begitulah. Karena dia nggak pernah bisa ambil keputusan. Ya, saudara, coba seorang Imam Sakaria itu tinggi di mata Tuhan. Kok bisa sampai kayak gini? Itu sebab Tuhan undian jatuhkan kepada dia. Supaya dia menerima pelajaran dari Tuhan. Tuhan utus Gabriel, penghulu malaikat, dan memberitahu Sakaria, Tuhan menjawab doamu, kamu akan dapat anak. 9 bulan, 10 hari lagi. Tapi Sakaria ambigu. Saudara, malam ini saya berdoa supaya tidak ada gejala dan fenomena psikologis kejiwaan pada kita. Di mana kita ini selalu ambigu, selalu maju mundur, kanan kiri, nggak ada ketetapan. Mau ambil keputusan yang baik juga sulit sekali. Tuhan bilang, anakku malam ini, aku memberi perpanjangan kemurahan kepadamu. Supaya engkau buang ambigu. Aku mau kau pulang menerima apa yang kau yakini akan terjadi padamu. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu para kekasih, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara. Korban kolektor saudara dihargai. Pengembalian persepuluhan saudara sangat dimuliakan. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai dengan janji Maliaki 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan peraturan Allah di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa. Sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesat. Dan Tuhan akan membuat lumbung yang baru buat saudara. Diberkatilah saudara yang telah datang di hadapan hadirat Bapa. Pulang dengan damai dan sejahtera dalam kota luar kota kemanapun saudara berangkat. Tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Segala bentuk pekerjaan iblis dan orang jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi.